duduk. Oke, sip. Kamu duduk sini. Bisa dipotong kan? Bisa. Gede dia. Hai netizen Seipo dan Tribun Sumsel. Saat ini saya berada di pelantikan yang sudah beberapa bulan lalu Pak ya. Selamat kami sampaikan kepada Pak Cibujan dan juga kepada Pak Haryanto. Terima kasih sudah diterima di ruangan yang sejuk ini Pak. Biarpun lahan lumayan panas. Karena punya gunung ya Pak. Seperti itu. Pak, di bawah kepemimpinan Anda yang baru, banyak yang bilang kemarin, ya nyangkut ya Pak Cibujan menang. Apa sih kuncinya Pak? Kuncinya kemenangan itu adalah kerja keras, berdoa, kompak bupati dan wakil bupati ini. Karena satu dari pengusaha dan anggota DPR, Pak Wagubnya memang orang birokrasi dan sama nyambung. Memang niat baik kami untuk memimpin Kabupaten Lahat itu untuk membangun Kabupaten Lahat ini dari daerah pinggiran, transmigrasi, desa-desa, dan kesejahteraan masyarakat. Dan kebetulan kami berdua ini sama-sama mau turun ke lapangan, mau ke desa-desa melihat apa di desa-desa itu kurangannya apa infrastruktur, atau pertanian, perkebunan, atau persawahan. Jadi kalau sering, kadang-kadang kalau sewaktu kampanye tadi bisa Pak Bupatinya jalan sendiri, kalau jalan sendiri satu desa sampai 8 desa satu hari. Kalau berdua kan 16 desa, sedangkan ini 360 desa. Nah, karena syukur alhamdulillah masih energik semua. Wah, luar biasa. Karena kami kepemimpinan Pak Cibujan dan Pak Haryanto ini, Pak Cibujan Pak Haryanto ini telah disingkat tadi dengan Cahaya tadi. Cibujan Haryanto. Cahaya di tagline itu. Ya, pas Cahaya. Tanpa Cahaya gelap. Betul, gelap. Insyaallah kepemimpinan kami memang awal itu kami untuk memimpin Kabupaten Lahat ini akan berusaha membangun Kabupaten Lahat ini dari infrastruktur dan pertanian perkebunan dan budayanya pariwisata supaya Lahat ini dikenal oleh seluruh dunia Pak. Dan daerah. Karena dari pengusaha jadi tahu kalau pengusaha itu batu itu mau jadi kemas kadang-kadang tahu. Oh, ini apa ini? Supaya cepat ini jadi rezeki masyarakat banyak. Kalau desa ini bisa kita bangun apa? Jadi biasanya otak pengusaha cepat. Otak pengusaha cepat. Kalau birokrasi, Pak Haryanto. Jadi saling melengkapi Pak ya. Nah, Pak Haryanto sudah ambil birokrasi. Pak, dari sisi kebirokrasian, kita sekarang dikenal dengan green government, ya Pak ya, betul ya, green government. Bagaimana itu bisa sehingga di Lahat tidak akan terjadi OTT misalkan macam itu? Karena kita sudah kita berupaya supaya tidak ada korupsi. Oh, belanja non tunai, jadi betul e-government Pak ya? Iya. Nah, kalau dia mau bayar belanja, dia kan bank. Semua urusan yang baru. Kalau uang itu hanya bandara, tidak-tidaknya. Kalau di rumah lagi nggak ada susu, kalau ada di kantor, pakai ini. Dikit, pakai dulu, lama-lama banyak. Tapi bilang ini sudah dulu, wali lewat yang sama banyak. Belanja non tunai. Semuanya kegiatan kita bayar. Kalau kita mau biar perjalanan dinas, kita langsung masuk ke sini. Dan Sudah seperti itu Pak ya Lahat ya?
dan mungkin nggak ada lagi pegawai titip perjalanan. Kan sudah masuk uang kan? Iya, iya. Masing-masing pribadi kita. Iya, iya, iya. Pokoknya selama ini Pak Sika nitip saya Iya. ikut. Jadi, Sama Pak ya? uangnya saya pegang. Iya. Senang Pak Sika. Sekarang sudah masuk ke Pak Sika. Langsung. Nggak mau saya jadi bersama saya lagi. Benar-benar juga. Oke, jadi semuanya clean Pak ya, clean dan transparan seperti itu Pak ya. Oke, Pak, tapi kan sekarang zamannya udah serba digital dan arti perilaku orang juga milenial seperti itu ya. Bagaimana Anda menyikapi itu Pak? Pro digital tadi seperti Bapak sudah menyebutkan sebenarnya, sudah menyebutkan. Dalam arti merangkul anak muda Pak, seperti apa anak-anak muda lah Pak? Kita anak muda yang baru lulus dari universitas itu kita rangkul supaya kegiatan dunia juga terdukung, didapat, dan tadi masalah ini jangan pakai langsung ke pemimpin bank masing-masing ya. supaya jangan ada yang hal-hal tidak diinginkan itu terjadi. Iya. Di usaha pemimpinan sekarang ini untuk berjalan supaya bersih. Nah, bersih jangan ada sampah. Apalagi tadi ada untuk masalah itu kita ambil bayi di Kabupaten Lahar ini, itulah Kabupaten Lahar ini sekarang berjalan. Makanya tadi ada untuk Sekda, Sekda Security, ini ada asesmen, silakan yang sesuai dengan pangkatannya, sesuai dengan pengalamannya, silakan asesmen dengan putra terbaik yang akan itulah. menjadi pemangku-pemangku di tempat-tempat yang Bapak percaya untuk segera mempercepat lahar. Seperti itu Pak ya. Ya. Pak, ini dari tadi kita sebenarnya agak keberisikan dengan suara Ya. bawah. Itu ada demo apa Pak? Demo itu adalah ada salah satu di Kecamatan Merapi. Tempat Bapak ya? Iya, ada gajah. Nah, gajah ini dari tahun 90 sekian itu pemerintah daerah ada dari KSDA dikasih tanah kurang lebih 210 hektar di bawah gajah situ. Sewaktu pertama itu gajah itu ada di situ kurang lebih 20-30 gajahnya. Jadi banyak, ada perumahan, ada pelatihan gajah, ada sekolah gajah. Jadi yakin KSDA dulu minta dengan Kabupaten Lahar untuk pariwisata. Tapi sekarang gajah itu tinggal 2 paling 3. Gajah sudah pinter dibawa ke luar Kabupaten Lahar. Kami sebagai pemerintah Kabupaten Lahar tidak setuju. Silahkan gajah itu diperbanyak di situ, dibikin sekolahnya di situ. Apalagi kalau ada perumahan pegawainya di situ dan orang ini jadi pariwisata. Ada bukit jempol, ada bukit besar, ada gajah. Orang bisa naik gajah. Kalau tempat kami dijadikan kayak seperti apa? Kira-kira kalau Ban Serap, sama ya kalau Ban Serap setelah Ban Yuda itu tinggal tempat latihan sini cuma. Saya lihat sekarang kalau dulu tahun 90 atau sebelum 2003 itu setiap seminggu sekali ada pegawai gajah ataupun itunya atau pelatih gajah itu beli makanan gajah, seperti waktu kelapa itu pisang. Nah itu beli kampung-kampung. Sekarang saya 20 tahun ini belum pernah lihat lagi. Mau makan apa gajah itu? Mau dikasih di situ, mau itu. Saya sebagai pemerintah Kabupaten Lahar sangat setuju adanya gajah di situ, tapi saya minta itu dibikin tempat wisata, bukan di tempat seperti ditinggal. Karena kalau cuma dibuat tinggal gajah ini siapa yang mau ikut? Ya, dan kalau itu di tempat pelatihan gajah, ada tempat selfie-nya, ada tempat berfotonya, dia ada kantornya, ada itu ada
kantor sapu dan ditinggal. Nah, dan ributan antara permasalahan lokasi gajah itu antara desa Pulau Pandan, Merapi Barat dengan desa Padang, Merapi Selatan. Kata desa Pulau Pandan perbatasannya sampai ke sini, kata desa Padang di sini. Dan memang kalau batas kecamatan memang itu sudah termasuk desa Padang sedikit. Kalau saya kemarin komunikasikan dengan asisten ratu, dengan kami datang ke desa itu, udah supaya kita tidak ribut, saya bukan membela situ membela sini, ukur kembali. Kalau lebih dari 210 hektar berarti itu punya desa Padang. Kalau dia kurang dari 200 hektar, nah di mana lagi? Nah, sedangkan kata KSDA, tidak ada orang yang dia kan berkelit. Satu lagi saya minta. Pak, berejolah. Ya. Sekali lagi saya minta kamu waktu pembebasan lahan dengan desa Pandan. Cuma dikasih tanda tangan kades dengan para dusun atau apa, mana waktu kwitansi kamu? Sebab saya dengar saya sudah tamat SMA kalau masalah. Waktu itu kamu bebasin itu dan saya bebasin. Ada dikasih 100 sampai 70 potong yang tanam tumbuhnya, mana itu? Kita kelihatan tanam tumbuhnya. Dan yang nanda tangan itu bukan orang desa Padang, orang desa Pandan Kecamatan Merapi. Nah, saya setuju sekali kalau gajahan itu, sekolah gajah itu diberdayakan di sini. Tapi jangan ditinggal. Kalau ditinggal, kita ngasih lahan, sudah kasih lahan, ditinggal itu seperti kebun tinggal. Saya ngasih kira-kira rumah dengan Pak Rudi. Setelah saya kasih, ditinggal. Saya ngasih orang tidak perlu, kira-kira gitulah. Jadi saya titip juga dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau itu memang diberdayakan lagi, pemerintah Kabupaten Lahat siap membackup-nya untuk sekolah gajah dan pelatihan gajah tempat pariwisata. Tapi kalau ditinggalkan itu, kalau cuma tapi kalau pelatihan gajah di sini nanti ada atraksi gajah, kami setuju. Karena Kabupaten Lahat akan ramai. Pesan Bapak. Seperti Jambore Kopi, saya sangat setuju. Nah, karena lahan akan ramai, hotel kalau beda lombok kan. Kalau pariwisata mungkin bos ada yang sewa, ada yang apa. Mungkin di desa Padang dengan Pandan perlu guide, perlu apa duit semua. Tapi kalau tinggal gajahnya cuma 2 aja kalau masalah. Bohong kalau itu katanya, kalau jangkut semua ke luar lahan itu bohong. Kalau jangka 1 bulan 2 bulan ini, 5 tahun 10 tahun tadi sudah jangkau. Bohong. Jadi pesan Bapak akan disampaikan melalui YouTube Pak langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup. Supaya KSDA memperdayakan lagi hutan itu yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lahat 210 hektar itu untuk pelatihan gajah, sekolah gajah, dan tempat pariwisata. Pemerintah Kabupaten Lahat akan backup itu. Tapi kalau ditinggal seperti, mohon maaf, kalau bahasa lahannya belukar, setelah dikebuni ditinggal, begitu nasrah. Pemerintah Kabupaten Lahat setuju dengan itu, karena pemerintah Kabupaten Lahat mau daerahnya ada tempat rekreasi, ada tempat pariwisata, terpadu. Kalau dia banyak yang datang situ, mungkin masyarakat situ bisa jualan. Mungkin kalau ada jualan apa, pajak Kabupaten Lahat bisa meningkat, APBD Kabupaten Lahat bisa meningkat. Oke, baik Bapak. Sekarang satu pertanyaan lagi, tolong kasih statement tentang Jambore Kopi Sriwijaya. Pak, dengar-dengar Lahat ini kan tempatnya kopi, cuma ngapa malah ngetop dibanding tempat lain. Karena Lahat ini, Lahat ini agak jauh dengan provinsi, apalagi dengan ibu kota, dengan provinsi aja 5-6 jam. Jadi untuk bikin brandnya, untuk bikin kemasannya itu mesinnya itu masih ada tertinggal dari Pulau Jawa. Sebenarnya kalau kopi ini dari zaman Belanda, kopi yang ada di Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Lahat ini
menjual kopinya masih bijinya itu ke Lampung. Akhirnya daerah lain yang punya nama. Nah, kalau bahasa dusunnya, daerah lain punya nama, kita punya apanya itu? Nah, kira-kira. Nah, sedangkan di sini setiap tahun itu ratusan ton. Ratusan ton. Nah, dari ke Lampung, ke Palembang juga sedikit sekali. Nah, di sini ada grup Kompas, Gramedia akan mengadakan Jamore Kopi Sriwijaya. Pemerintah Kabupaten Lahat sangat sependapat, setuju dan akan menyupport ini supaya Kabupaten Lahat tahu gudangnya kopi di sini. Satu kepala keluarga yang tinggal di desa rata-rata satu bidang. Ada. Satu bidang itu apa Pak maksudnya? Satu bidang itu dia bisa 1 hektar, bisa 2 hektar, bisa setengah hektar. Bapak punya berapa bidang? Kalau saya cuma ada 1 bidang punya orang tua. Kalau desa-desa pasti ada, apalagi itu kalau di daerah pegunungan. Ada Gunung Dempo, ada Bukit Jempol. Di daerah pegunungan Dempo, Jarai, Pajar Bulan, Tanjung Sakti itu masuk Kabupaten Lahat. Pagaralam dengan Pak Lawang itu Kabupaten Lahat dulu, sekarang sudah pemekaran dan kopinya ada semua. Dan Kota Agung banyak itu. Di tempat kampungnya Pak Muhammad nih Mula, Mula Sebingkai, Mula Ulu, kopinya banyak, sawahnya banyak. Nah, kami ini memang perlu uluran tangan dari pemerintah pusat, provinsi supaya persawahan kami ini bisa irigasinya diperbaiki karena PBD kami sangat kurang. Apalagi ada pabrik kopi, apa dibantu oleh pusat, apalagi kalau Gramedia Group dengan Kompas Group bisa mendampingi dan membantu Kabupaten Lahat ini supaya lebih maju lagi. Apalagi grup Kompas dan Merjani banyak usaha lain, ada hotel, ada apalagi tadi, nah itu kan di hotel kami bisa didampingi gimana manajemennya apa supaya baik lagi. Insya Allah kalau Kompas mau mengulurkan tangan, mau memberikan bantuan ini, Kabupaten Lahat ini sangat mendapat. Terima kasih. Baik, semoga Lahat semakin bercahaya. bercahaya. Lahat ini bercahaya. Oke. Setelah Pak Bupati Ciujang dan Haryanto, karena Ciujang Haryanto disingkat Cahaya. Lahat bercahaya. Sekarang coba Bapak berdua agak dekat. Sama-sama mengucapkan Lahat bercahaya. Silakan Pak. Iya, silakan Pak. Satu, dua, tiga. Kabupaten Lahat bercahaya. Apa lagi Pak? Bercahaya? Singkatan Bercahaya, dari? bercahaya singkatan dari? Cakap andal dan percaya. Ulang Pak. Ulang lagi Pak, kurang putus Pak. Kabupaten Lahat bercahaya. Cakap, handal, terpercaya.